Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Metopen Kuantitatif Konseling. Pada hari ini temanya adalah penelitian kuantitatif versus penelitian kualitatif. Di sini bisa dilihat pada slide itu ada dua pohon. Yang satunya umpamanya adalah kuantitatif, satu lagi adalah pohon kualitatif. Di mana pohon kuantitatif itu akarnya dipengaruhi oleh filsafat empirisme dan juga positivisme, yang mana empirisme itu penelitian harus didasarkan pada pengalaman atau kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian untuk selanjutnya pohon penelitian kualitatif itu akarnya dipengaruhi oleh filsafat rasionalisme dan juga post-positivisme, karena dia setelah yang kuanti tadi ya, jadi disebutnya post-positivisme. Yang filsafat rasionalisme itu penelitian yang didasarkan pada rasional atau akal gitu. Jadi nanti untuk yang kualitatif itu analisisnya benar-benar analisis yang bersumber dari akal si peneliti. Tuh, kita lanjutkan dulu. Untuk penelitian kuantitatif diulangin ya, dipengaruhi oleh filsafat empirisme dan behaviorisme. Behaviorisme itu adalah perilaku atau tindak tanduk manusia gitu. Dan juga positivisme. Nah, ini berdasarkan pemikiran dari salah satu tokoh yang bernama Emil Durkheim. Kemudian menurut mazhab kuantitatif itu sumber pengetahuan adalah empiris. Empiris itu ya pengalaman kenyataan yang ada di lapangan gitu. Kemudian pengetahuan yang bermanfaat, pasti dan benar itu hanya bisa diperoleh lewat indera. Itu ya, indera itu berarti mata, telinga, dan sebagainya yang termasuk indera, bukan akal. Nanti beda lagi dengan yang kualitatif. Kemudian kenapa ini bernama kuantitatif? Karena pada penelitian kuantitatif ini dibuat skor. Nah, skornya itu kan dalam bentuk angka. Nah, skor-skor ini nanti akan muncul pada pengumpulan data dan juga analisis data. Selanjutnya, pada penelitian kuantitatif itu menganut prinsip lebih baik menjawab sedikit masalah namun dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu kan harus ada hipotesisnya. Hipotesis itu tidak harus banyak. Jadi hipotesis itu hanya satu yang terdiri dari HO dan juga HA, hipotesis alternatif. Itu bisa hanya menggunakan satu hipotesis gitu, tapi untuk jawabannya itu bisa dipertanggungjawabkan karena diolah menggunakan software atau menggunakan hitungan statistik, yang mana ketika datanya sama, data itu diolah oleh siapapun akan menghasilkan jawaban yang sama gitu. Kemudian untuk definisi penelitian kuantitatif itu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Itu artinya adalah ilmu itu positif gitu ya. Dalam penelitian kuantitatif itu seorang peneliti diwajibkan berpikir positif dan objektif. Jadi apa yang ditemukan, apa yang dihasilkan dari olah data statistik itu yang akan digunakan, akan ditafsirkan gitu. Nggak boleh subjektif. Jadi apa adanya itu harus diutarakan. Kemudian penelitian kuantitatif itu menggunakan populasi atau sampel tertentu. Kemudian pengumpulan datanya adalah ada instrumennya. Jadi instrumen itu misalnya kuesioner, yang mana di situ nanti kita kan akan membuat skor-skornya. Setuju dikasih skor 3 misalnya, sangat setuju dikasih skor 4 dan sebagainya. Itu namanya instrumen penelitian. Kemudian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik. Jadi ada yang pernah bertanya ketika dia mendapatkan data dalam bentuk tabel, isinya adalah pendapatan, gaji, dan sebagainya. Itu kan angka ya. Apakah ketika datanya itu dalam bentuk tabel dan isinya angka, itu pasti disebut kuantitatif? Tidak, karena kuantitatif itu harus analisis datanya itu yang menggunakan ilmu statistik. Kemudian
dengan tujuan menggambarkan atau menguji hipotesis, karena dalam penelitian kuantitatif itu harus ada hipotesisnya. Nah, hipotesis ini yang akan kita uji setelah data terkumpul. Selanjutnya ada penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif tadi dipengaruhi oleh filsafat positivisme dan empirisme dan juga behaviorisme, sedangkan untuk kualitatif itu dipengaruhi oleh paham filsafat rasionalisme dan fenomenologi. Nah, ini menurut salah satu tokoh yang cukup terkenal namanya Max Weber gitu ya. Nah, rasionalisme, dari kata rasional itu berarti sangat berhubungan dengan akal. Yang mana kalau dalam penelitian kualitatif itu sangat menjunjung akal atau pemikiran gitu. Fenomenologi, kenapa fenomenologi? Karena awalnya itu kualitatif digunakan untuk meneliti sebuah fenomena gitu ya. Misalnya sekarang ini banyak sekali fenomena belajar online atau fenomena belajar pada siswa SD gitu ya. Itu bisa diteliti dengan menggunakan kualitatif, misalnya wawancara pada guru-guru SD, kemudian wawancara kepada orang tua, wali, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk prinsipnya, kalau di penelitian kualitatif itu semboyannya saya berpikir maka saya ada. Sumber pengetahuan adalah akal. Nah, kenapa bisa begini? Karena tadi di awal dijelaskan bahwa kualitatif itu dipengaruhi oleh paham rasionalisme yang mana menggunakan sumber kebenaran itu berada pada akal pikiran. Kemudian kenapa bernama penelitian kualitatif? Karena mempertahankan orisinalitas data. Data itu kan sebenarnya bentuknya adalah kata-kata atau kalimat gitu ya. Kayak tadi setuju, tidak setuju itu kata. Tapi kalau kuantitatif kemudian dibikin skor atau angka. Nah, untuk yang kualitatif dia mempertahankan orisinalitasnya. Jadi kalau datanya memang ketika wawancara datanya itu adalah perkataan atau kalimat gitu dari pernyataan seseorang, maka yang aslinya itu yang akan dianalisis lebih lanjut. Kemudian penelitian ini juga dikenal dengan post-positivisme. Tapi tadi yang kuantitatif itu positivisme, kalau yang kualitatif post-positivisme dan juga etnografis, karena dulunya penelitian kualitatif juga digunakan untuk meneliti kebudayaan atau perilaku budaya pada suatu masyarakat tertentu. Dan juga disebut juga dengan grounded atau biasanya grounded teori gitu ya. Jadi penelitian kualitatif itu biasanya akan menggunakan teori dasar itu teori babonnya, induk teorinya yang digunakan. Dan juga naturalistik, karena ini tadi kenapa natural, karena yang digunakan adalah data orisinal yang berupa pernyataan atau perkataan dari narasumber. Kemudian definisi penelitian kualitatif itu penelitian yang berdasar pada filsafat positivisme, kemudian kondisi objeknya alamiah gitu, dan ada instrumen kunci ya, siapa yang mau dimintain data, siapa yang mau diwawancara. Bisa juga literatur ya, studi literatur, berarti instrumen kuncinya dokumen apa yang mau diteliti gitu. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi. Tri itu adalah 3. Jadi gabungan dari 3 macam. Misalnya bisa aja triangulasi sumber, berarti itu wawancara kepada 3 narasumber, atau triangulasi teori, berarti bisa menggunakan 3 gabungan dari 3 teori. Kemudian analisis datanya bersifat induktif atau kualitatif, dan nanti hasilnya adalah memahami makna-makna yang didapatkan tadi, baik dari wawancara atau studi literatur, dan juga mengkonstruksi, membangun fenomena yang ada. Gitu. Selanjutnya di sini ada perbandingan kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama adalah perbandingan dari segi karakteristiknya. Yang kuantitatif itu karakternya adalah memecah keutuhan menjadi variabel-variabel. Karena dalam kuantitatif itu kan banyak variabel ya, ada variabel X dan juga Y. X-nya itu juga bisa sampai 10 bahkan gitu. Jadi dipecah-pecah. Sedangkan dalam kualitatif itu konteksnya adalah utuh. Jadi kalau mau neliti suatu fenomena itu nggak perlu dibikin variabel-variabelnya. Kemudian kalau untuk yang kuantitatif itu menguji teori atau mengkonfirmasi teorinya itu benar apa enggak sih, kita uji lagi. Misalnya kaum milenial itu sangat suka dengan minuman kekinian gitu ya, itu betul apa enggak,
teori seperti itu. Makanya harus kita uji, kita sebarkan kuesioner kepada kaum milenial yang mereka mengkonsumsi baik kopi kekinian, kemudian boba-boba dan sebagainya. Kemudian untuk yang kualitatif itu bersifat eksploratif. Dan bisa juga menemukan teori karena dia kan explore, jadi siapa aja gitu yang berkaitan dengan penelitiannya diwawancara. Nah, dalam wawancara-wawancara itu setelah dikumpulkan bisa jadi dia akan menemukan teori baru. Oh, ternyata tidak semua kaum milenial itu menyukai minuman kekinian gitu ya. Ternyata kaum milenial itu juga tetap suka kok sama es teh gitu misalnya. Kemudian kalau untuk yang kuantitatif itu menggunakan pendekatan etik. Kalau yang kualitatif menggunakan emik. Etik itu antara peneliti dengan objek penelitian itu berjarak. Jadi nggak saling mengenal nggak apa-apa. Yang penting kan orang itu mau mengisi kuesioner kita gitu. Bahkan kuesioner itu bisa dikirim lewat Google Form. Nah, sedangkan untuk yang kualitatif itu pendekatannya emik. Jadi kita berusaha berbaur, berusaha PDKT gitu sama yang kita wawancara gitu ya. Kalau kita wawancara sama orang tapi kita menjaga jarak kan juga nggak enak. Menjaga jarak maksudnya jaim gitu ya. Jadi kalau untuk yang kualitatif itu harus bisa membaur, harus bisa menyatu dengan yang mau diwawancara. Kemudian desain penelitiannya kalau untuk kuantitatif itu ketat atau permanen. Jadi kenapa permanen? Karena di awal kan kita sudah menentukan hipotesis-hipotesisnya. Sedangkan kalau kualitatif tanpa hipotesis, maka penelitiannya desainnya lebih fleksibel. Kemudian untuk prosedurnya sama-sama menggunakan rumusan masalah. Kemudian juga ada kerangka teori. Kalau di kualitatif itu lebih ke kajian pustaka. Nah, untuk yang kuantitatif, kerangka teori ini berguna untuk membangun hipotesis. Jadi hipotesis itu nggak asal-asalan kita bikin, tapi hipotesis itu nanti kita bikinnya dari kerangka teori. Nah, nanti kan ada satu materi yang membahas tentang hipotesis. Nah, ini akan kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian kalau olah datanya jelas kalau kuantitatif pakai statistik, sedangkan kalau di kualitatif itu menguji keabsahan informasi. Maka tadi kan ada triangulasi sumber gitu ya, menggunakan 3 sumber. Nah, 3 sumber apa sih fungsinya? Biar absah datanya, biar biar diklarifikasi sama sumber lainnya. Jadi kalau kita menggunakan satu sumber itu datanya kalau menurut saya itu tidak absah karena bisa aja dia subjektif karena dari satu sumber. Sedangkan kalau kita menggunakan banyak sumber, itu kan bisa saling mengklarifikasi atau saling melengkapi, jadi datanya sampai jenuh dan itu absah. Kemudian analisisnya adalah menguji hipotesis untuk yang kuantitatif, sedangkan untuk yang kualitatif analisisnya apa yang didapatkan tadi dari wawancara misalnya atau studi literatur itu adalah fakta, dan fakta itu yang harus kita gunakan untuk menjawab masalah yang kita ajukan pada rumusan masalah. Oke, selanjutnya ada kelebihannya. Kalau kelebihan kuantitatif, dia bisa menghasilkan teori yang kuat karena dalam kuantitatif itu ada probabilitasnya. Jadi tingkat kebenaran dalam penelitian kita itu berapa sih? Kemudian toleransi kesalahannya itu berapa? Itu kita bisa perhitungkan, kita bisa ajukan pada awal proposal gitu ya. Nah, untuk probabilitas dan toleransi kesalahan ini akan saya jelaskan pada materi selanjutnya. Kemudian kalau kelebihan lainnya adalah kebenaran teori yang selalu terbuka. Jadi ketika saya hari ini menguji teori A, itu 5 tahun lagi teori A itu bisa masih diuji sama mahasiswa. Terus 10 tahun lagi barangkali juga akan ada mahasiswa lain akan menguji teori yang sama gitu. Jadi selalu terbuka teorinya untuk diuji. Kemudian untuk yang kuantitatif itu kan menggunakan angka-angka. Jadi dia lebih objektif dan terhindar dari subjektif gitu ya. Nah, ini karena waktunya terbatas, jadi untuk yang kualitatif silahkan dibaca sendiri. Nah, ini kekurangannya. Kalau kekurangannya kuantitatif itu dia tidak bisa mengungkapkan makna yang tersembunyi karena kan nggak wawancara. Jadi terbatas pada kuesioner aja gitu ya. Meskipun sekarang kalau pengen mendalam ya kuesioner plus wawancara gitu nggak masalah. Kemudian pengembangan teori lambat karena dia tidak eksploratif. Beda dengan kualitatif. Oke, baik, itu penjelasan materi pada hari ini. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.